Intinya Tuhan tahu, dalam hati saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Oke teman-teman, kalau pertanyaannya kenapa pernyataan saya bahwa saya akan kembali bersyahadat jika ada ayat di dalam Al-Quran menyatakan ikut Muhammad, ya maaf ya. Jadi teman-teman Muslim di sini yang nonton, saya menyatakan ada yang berkomentar juga di Facebook ya, tapi saya santai aja kok, nggak apa-apa. Iya, shalom bagi kita semua dimanapun kita berada saat ini, kiranya kita semua tetap berada dalam keadaan sehat dan apapun yang merupakan aktivitas kita sepanjang hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dan kembali berjumpa lagi di channel kita ini yaitu Zemayan Yasin. Terima kasih buat teman-teman semua dan juga para sahabat yang sudah mendukung perkembangan channel ini dengan setia. Dan kiranya kita tetap menggunakannya untuk menjadi berkat bagi semua orang. Nah teman-teman, pada video kali ini saya membagikan kepada kita semua satu kesaksian yang luar biasa dari Ibu Rosa atau Bunda Rosa, di mana dia berlatar belakang Muslim dan kemudian ketika dia tidak yakin dengan agamanya bahwa ketika dia mati nanti tidak masuk surga, sehingga dia mengambil keputusan untuk mengikut Yesus sebagai suatu kepastian keselamatan hidupnya. Nah, oleh karena itu mari kita simak saja videonya yang berikut ini. Ini menggelitik sekali Bu ya, karena kita tahu ya kalau Ibu itu kan seorang mantan muslimah ya, artinya dulu seorang yang pengikut Muhammad begitu. Sangat. Ya, tapi kemudian akhirnya kurang lebih kalau nggak salah itu ada sekitar 2 tahun apa 3 tahun ya udah dibaptis ya Bu ya? Wow, lewat Pak. Mungkin nggak terasa ya juga. Wah, ini saya dibaptiskan 2020 Pak. 2020 kan berarti udah jalan 3 tahun lebih ya? November Pak ya, jadi sudah hampir 4 tahun lah Pak. Betul. November. Iya Pak. Oke. Jadi saya sudah merayakan Natal kalau nggak salah udah berapa kali tuh Pak, dari 2020 kan November ya. November, Desember 2020, terus 2021, 22, 23, 24, udah 5 kali Pak, haleluya. 5 kali loh Pak. Dahsyat sekali. Haleluya. Oke. Iya. Nah, artinya kan Ibu sekarang posisinya sudah menjadi pengikut Kristus dan saya percaya bahwa mengikut Kristus itu tidak seperti apa yang dipandang ya oleh saudara-saudara kita di sebelah. Ada yang mengatakan kalau udah menjadi orang Kristen itu ada jaminan dikasih mobil, dikasih rumah gitu kan. Saya pikir tidak seperti itu ya. Nanti mungkin akan disampaikan oleh Ibu Rosa, karena ini yang sangat menggelitik sekali, karena dikatakan oleh Bunda Rosa kalau ada ayat ya yang mengatakan Muhammad menjamin masuk surga kalau ikut dia, maka Bunda Rosa ini betul-betul siap untuk kembali bersyahadat. Ya, artinya dia masuk Islam lagi jikalau memang ada ayat yang mengatakan seperti begitu. Nah, itu tuh sebabnya pada kesempatan siang hari ini saya mengajak kita semua teman-teman untuk mendengarkan sebenarnya apa sih maksud daripada Bunda Rosa, kenapa sampai mengatakan sedemikian. Dan itu sebabnya waktu untuk selanjutnya saya akan serahkan ke Ibu Rosa untuk menyampaikan kesaksiannya pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini. Silakan Bunda Rosa. Oke. Salam. Ya, selamat siang ya. Sekarang mungkin sudah siang di sini ya, nggak apa-apa. Oke, mau teman nontonnya kapan malam juga selamat malam ya teman-teman ya. Bunda Rosa seperti ini jangan diperdebatkan ya dengan penampilan Bunda Rosa yang seperti ini. Jangan melihat pakaian saya, jangan melihat casing saya, tapi lihatlah iman saya ya teman-teman ya. Jadi jujur saya katakan saya memang benar kata Bapak Perintu Jamasi, saya itu mantan muslimah ya. Jadi saya itu pakai kayak gini jangan ya nggak apa-apa. Ini adalah wujud pelayanan saya ya teman-teman ya, karena seperti firman Tuhan katakan itu kalau kita kalau mau menangkap menjala ikan itu kita jangan berisik teman-teman, slow, kita pakai alat gitu loh, pakai kecerdasan. Maka Tuhan Yesus mengatakan apa di dalam Alkitab, cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Nah itu kita punya trik ya. Jadi saya bukan ya, memang karena saya nyaman dengan posisi saya, dengan hijab saya, jadi nggak usah diperdebatkan. Intinya Tuhan tahu, dalam hati saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Oke teman-teman, kalau pertanyaannya kenapa pernyataan saya bahwa saya akan kembali bersyahadat jika ada ayat di dalam Al-Quran menyatakan ikut Muhammad, ya maaf ya.
Jadi teman-teman muslim di sini yang nonton, saya menyatakan ada yang berkomentar juga di Facebook ya, tapi saya santai aja kok, nggak apa-apa. Kalau saya bagikan kesaksian saya, oh jangan jangan menjelek-jelekan iman lama begitu. Titik di situ ya, stop dulu. Jangan menjelek-jelekan di iman lama. Apakah ada kalimat saya menghina? Tentunya tidak. Silahkan cek dari Facebook saya, ya. Apakah saya ada menghujat? Tidak, no. Saya hanya menyampaikan kebenaran dan itu tertulis loh teman-teman. Dan wajar dong saya bersaksi, ya. Karena memang saya berasal dari Muslim. Saya sudah ngalami itu. Saya dari lahir sudah di apa namanya ya, sudah diajankan oleh bapak saya, abi saya sudah diajankan. Saya memang KTP saya, sekarang puji Tuhan KTP saya sudah ganti menjadi Kristen dengan penampilan seperti ini. KTP saya tulisannya agamanya Kristen. Wah keren. Nggak apa-apa ya, biar jadi fenomenal, tidak apa-apa. Jadi teman-teman, by the way, karena saya tahu ya, jadi sebenarnya banyak sih yang ingin Bunda paparkan di sini sebagai kesaksian, tapi biarlah kita cicil dulu ya, Pastor ya. Nanti di kesempatan lain Bunda akan terus bersaksi. Bunda akan terus bersaksi. Boleh, Bu. Selama ada kesempatan Bunda masih diizinkan Tuhan, boleh sehat ya. Bunda harus hidup, Bunda harus selalu bersaksi untuk Kristus ya, karena Kristus itu adalah Tuhan, benar-benar Tuhan loh ternyata. Begini teman-teman. Sekarang saya mengambil tema untuk kenapa saya kembali kalau ada ayat di dalam Al-Quran itu menyatakan bahwa ikut Muhammad itu masuk surga. Karena kan manusia di dunia ini dua pilihan, ya sekarang kita masih hidup. Nanti kalau kita mati, pastilah mesti ada dua, kalau masuk surga atau masuk neraka nih. Pasti itu di semua orang ya, di dalam rohnya pasti dia di otaknya masih, aku nih masuk surga apa masuk neraka. Dulu saya waktu Muslim jujur ya, saya juga kalau ditanya masuk surga atau masuk neraka, saya bilang wallahu a'lam bishawab, hanya Allah yang tahu ya. Jadi saya tidak ada punya kepastian, dan dalam hati kecil saya banyak punya kejahatan loh teman-teman. Ya kejahatan itu bukan hanya saya sekedar mungkin apa namanya ekstrim ya, tahu sendirilah, nggak usah lah disebutkan, tahu aja. Tapi kejahatan itu teman-temannya kita dendam juga dengan sesama kita, dengan saudara kita, dan itu sudah dosa loh teman-teman ya. Nah sejak di kekristenan ini Bunda Rosa memang benar-benar merasakan damai sukacita, karena Bunda tahu kemana nanti Bunda akan pulang ya. Karena Bunda di dalam Alkitab sudah dinyatakan bagaimana manusia itu bisa sebenarnya manusia itu terpisah dari hadirat Tuhan kan dari cerita Adam. Nah itulah jadi Bunda Rosa lebih bersemangat. Oh iya, kita sebenarnya terpisah dengan Tuhan ya. Nah semua orang Kristen tahu bahwa hanya dengan melalui Kristus lah kita bisa kembali berdamai dengan Tuhan. Ya, jadi oleh sebab itu teman-teman ya, karena di Islam itu bukan guna menjelekkan ya, catat itu ya. Dan itu sudah fakta bahwa poligami. Jadi Bunda ngambil poligami aja. Banyak Bunda melayani orang-orang Muslim yang hidupnya diselingkuhi atau suaminya berpoligami. Jadi pelayanan Bunda Rosa tuh kayaknya sih diizinkan Tuhan sekitaran itu, karena mungkin jujur ya teman-teman ya, Bunda dulu waktu Bunda masih di sebelah, Bunda ini ya kalau dibilang kawin cerai. Suka kawin cerai, jadi ya kalau dibilang, jadi Bunda udah hafal betul deh dengan udah mungkin kalau naib itu ya, kalau yang orang suka nikahkan di KUA itu naib namanya ya, teman-temannya udah bosen tuh di kampung Bunda aja yang menikah ya. Bahkan dua orang yang pernah Bunda menikah dengan Bunda, dua orang yang jadi mu'alaf teman-temannya, ada yang dari Konghucu dulu ya, Konghucu, dan ada juga dari Kristen. Dia mu'alaf menikah dengan Bunda. Dan sekarang Bunda terpanggil oleh Tuhan bahwa Bunda ingin menyatakan bahwa sebenarnya Bunda membuat mereka jadi mu'alaf itu nggak ada gunanya teman-teman. Bahkan hari ini pun orang yang mungkin ya, karena ya notabene Bunda kan mungkin janda ya, orang yang menikah dengan Bunda, dia dari sebelah, dan dia karena ingin alasan untuk menikah, dan dia pindah iman karena alasan untuk menikah, kayaknya no deh, maaf ya. Maaf,
Jadi Bunda tidak mungkin seperti itu. Bunda ingin mencari kualitasnya terhadap Kristus itu seperti apa yang dilakukan dia, karakter dia, pribadi dia adalah pribadi Kristus ya. Nah, jadi itu dia videonya teman-teman. Kita sudah mendengarkan kesaksian dari Bunda Rosa, di mana dia dulunya ya belatar belakang agama Islam, dan bahkan beberapa orang suaminya ya, di mana dia mendapatkan banyak suami karena mungkin di keyakinannya itu diizinkan memperoleh banyak suami. Bahkan suaminya pun sudah mualaf semua. Dan setelah itu teman-teman, mungkin lama-kelamaan dia berpikir bahwa di dalam keyakinannya yang dia imani dulu itu tidak ada suatu kepastian keselamatan, sehingga dia memikirkan bagaimana supaya dia bisa selamat, karena mungkin saja yang dia pikirkan dalam hidupnya, bagaimana nanti setelah saya mati, karena saya melakukan banyak dosa. Mungkin salah satunya ketika dia memiliki banyak suami, itu mungkin menurut dia termasuk dosa. Dan ketika itu dia mencari dan akhirnya dia menemukan dengan kerendahan hatinya, dia percaya kepada Yesus Kristus, dan dia juga percaya bahwa dengan pengorbanan Yesus Kristus dia diselamatkan, bukan karena kebaikan dan kesalehannya, karena ketaatan bagaimanapun yang harus dia lakukan dalam keyakinannya yang lama itu belum memberikan kepastian kepadanya untuk diselamatkan. Karena kalau kita lihat pun dalam Alkitab teman-teman ya, karena ada beberapa tokoh yang cukup saleh hidupnya, yang cukup taat hidupnya, tetapi mereka tetap memerlukan pengorbanan darah itu untuk menghapus dosa mereka. Artinya kesalehan mereka itu tidak bisa melunaskan hutang dosa mereka, pelanggaran mereka, dan terlebih-lebih tidak bisa menyelamatkan mereka. Salah satunya Nabi Nuh. Nabi Nuh itu di zamannya dikatakan dia sebagai orang yang saleh, tetapi ketika dia keluar dari batra itu, yang pertama-tama dia lakukan adalah mengorbankan binatang. Dan kemudian orang muda yang kaya, ketika dia bertanya kepada Yesus, apa yang harus saya lakukan supaya aku bisa masuk dalam kerajaan Allah? Kata Yesus, lakukan semua perintah Tuhan. Apa kata pemuda itu? Saya sudah melakukan semua perintah Allah itu, apalagi yang kurang. Tetapi Yesus berkata, kalau kamu mau sempurna, ikutlah aku. Artinya bahwa keputusan paling utama itu harus mengikut Yesus. Dan kemudian Paulus mengatakan bahwa dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat, tetapi buktinya Paulus masih membutuhkan Yesus. Ketika Paulus atau Rasul Paulus percaya kepada Yesus, mengikut Yesus, apa yang dia katakan dalam suratnya, aku anggap sampah semua ketaatannya yang selama ini sebelum dia bertobat, bahkan tentang pelajarannya, pengetahuannya tentang Taurat, itu dia anggap sampah karena itu tidak bisa menyelamatkan dirinya. Itulah sebabnya Paulus mengambil keputusan ketika dia ditemui oleh Tuhan Yesus di perjalanannya ke Damsyik, dan kemudian disitulah dia mendapat anugerah keselamatan itu, sehingga dia mati-matian untuk membela Injil dan memberitakan Injil sampai dia mati. Jadi itu saja teman-teman ya, karena di dalam Yesus itu disitulah ada kepastian. Yesus sudah memberikan, mengingatkan kepada kita semua pengikutnya bahwa janganlah gelisah hatimu. Di rumah Bapakku banyak tempat. Aku pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagimu. Nah, di mana aku berada, kamu juga harus berada di situ, kata Yesus kepada para pengikutnya. Dan itu merupakan suatu kepastian. Dan jalan menuju ke tempat yang Tuhan sediakan itu, yaitu Yesus itu sendiri, ketika dia mengatakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itulah sebabnya kita semua orang yang percaya kepada Yesus harus tidak ragu, harus tidak khawatir, tidak takut lagi tentang kematian, karena ada janji-janji di balik anugerah keselamatan itu teman-teman ya. Jadi terima kasih yang perlu saya sampaikan kepada kita semua. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.